halo semuanya. Gimana kabarnya hari ini? Semoga baik-baik saja ya. Halo, makasih yang udah gabung ya. Habis ini kita mau mulai. Mau cek suara dong. Di tempat kalian suaranya gimana? Kedengeran apa enggak? Halo? Langsung aja ya, kita mulai ya. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali hari ini hari Minggu tanggal 18 Juli tahun 2021 kita berjumpa lagi di Instagram Live yang kedua ya. Halo semuanya, gimana kabarnya hari ini? Semoga baik-baik saja ya. Kali ini ngobrol perawat berubah menjadi cerita perawat, dan kali ini sudah memasuki sesi yang kedua. Nah, cerita perawat ini berisi tentang berbagi cerita dari perawat yang pastinya bisa menginspirasi banyak orang. Nah, kali ini kita akan mengajak kalian mengenal lebih jauh tentang profesi keperawatan spesialis jiwa. Perawat spesialis jiwa adalah salah satu profesi yang berpengaruh di dalam mental health. Jadi, apa itu perawat jiwa dan bagaimana cara menjadi perawat jiwa dan apa saja tantangannya di situasi sekarang? Nah, kali ini kita mau berbincang lebih jauh dengan bintang tamu kita, yaitu Kak Rizka Amalia. Dia adalah seorang dosen di Universitas Jambi, kemudian penulis buku juga, alumni award di LPDP, dan merupakan founder dari Peduli Jiwa. Nah, sudah nggak sabar kan untuk berbagi pengalaman? Langsung aja kita buka ya. Halo? Halo Kak. Halo Mbak Silvi. Suaranya Kedengeran jelas nggak nggak? suaranya? Oh, kedengaran Sejelas jelas sih. banget. Iya. Ya, oke. Halo Kak, gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat. Silvi Hmm, gimana? Sehat? Alhamdulillah sehat juga. Ya, Oh iya, alhamdulillah. Semoga sehat-sehat selalu ya. iya amin. Mm-mm. Oh iya, sepertinya tadi belum perkenalan terlebih dahulu ya untuk saya sama Kak Rizka ya. Mungkin dari saya dulu. Ya, Perkenalkan, nama saya Silvina Ratri Arumhandini. Saya adalah seorang perawat sekarang di instalasi gawat darurat di salah satu rumah sakit penanganan COVID di kota saya. Nah, langsung aja kita kenalan sama bintang tamu spesial kita. Kak Rizka, ya, bisa diceritakan dong tentang Kak Rizka, tentang ya. kesibukannya dan Eh, lain-lain. ya, terima kasih Mbak Silvi. Selamat malam teman-teman semuanya yang sudah Malam. bersedia hadir ya, bergabung di live kita Peduli Jiwa dengan Mbak Silvi nih. Kebetulan Instagram pribadinya keren banget. Instagram pribadi bisa mengadakan kegiatan yang seperti ini. Jadi perkenalkan, nama saya Rizka Amalia, biasa dipanggil Rizka, mau panggil Kak Rizka boleh, silakan. Jadi aktivitas saya sehari-hari sekarang yaitu saya ngajar di Universitas Jambi, dan juga di Peduli Jiwa ini. Kebetulan awalnya memang saya yang dirikan, setelah itu alhamdulillah kami punya tim yang bareng-bareng mengelola Peduli Jiwa ini. Seperti itu. Oh Gitu iya, kali Mbak Silvi.
bagus sekali. Awalnya tahu peduli jiwa itu pas aku kan ikut seminar, kemudian peduli jiwa juga ikut menjadi salah satu sponsor gitu ya, yang waktu di media medical itu. Jadi ternyata aku udah follow dan postingannya itu sangat bermanfaat, apalagi di masa pandemi sekarang itu penuh motivasi. Jadi memang Ya, sangat tertarik buat ngobrol-ngobrol lebih dalam sama peduli jiwa, terutama berbagi cerita lebih khusus tentang perawat jiwa ya kak. Seperti ya itu. benar. Ya, jadi kalau media medikal kemarin itu memang kami Mm-mm. kerjasama gitu. Jadi Kerjasama ya. Peduli Jiwa sebagai Mm-mm. sponsor gitu. Sponsor. Oke kak, langsung aja ya kak, ini pertanyaan awalnya. Jadi apa itu Ya. perawat jiwa kak, bisa dijelaskan kak? Ya, kalau kita bicara soal perawat jiwa, sebenarnya sama aja ya kayak perawat-perawat lain. Perawat, dia basicnya tetap perawat kayak gitu. Karena kalau sekolah awalnya juga pasti sekolah perawatan, nah, boleh dari D3 dulu, setelah itu dia lanjut S1, setelah itu lanjut nurse, setelah itu lanjut lagi ke magister keperawatan, dia ngambilnya peminatan keperawatan jiwa. Baru di tahap akhir untuk spesialis, yaitu dia spesialis keperawatan jiwa. Nanti juga ada kalau jenjang keperawatan kan udah sampai dokter kayak gitu ya. Setelah itu kalau dia memang profesinya sebagai dosen bisa nanti menjadi profesor. Kan udah banyak ya profesor-profesor keperawatan yang ada di Indonesia. Nah, kalau bicara soal keperawatan jiwa ini namanya keperawatan, perawat ya, yaitu tentunya memberikan asuhan keperawatan kepada pasien. Tapi di keperawatan jiwa ini kita memberikan uh, perawatannya yaitu holistik, menyeluruh dari baik itu dari biologisnya, psikologisnya, sosialnya, spiritualnya, dan dari kultural. Jadi bukan hanya kita lihat dari biologisnya saja, tubuhnya saja, penyakitnya saja, tapi sosial, psikologisnya, setelah itu spiritualnya bagaimana, terus budayanya bagaimana, itu kita lihat semuanya, kita rawat kayak gitu. Jadi kita merawat pasien itu benar-benar secara holistik. Nah, disitulah Oh iya. perawat jiwa. Jadi berfokus kepada area keperawatan, tapi khususnya keperawatan jiwa seperti itu. Oke, Gitu, sangat Mbak Silvi. menarik. Ya kak. Sangat menarik ya kak. Jadi memang perawat itu banyak spesialisnya ya kak. Jadi ini Ya. lebih terkhusus untuk ke kejiwaan gitu ya. Dan Mm-mm. gimana sih kak cara biar bisa jadi perawat jiwa, atau mungkin pengalaman pribadi nih kak, misal kak kan habis lulus SMA tuh, nah kan kakak memilih jurusan keperawatan, nah itu gimana Mm-mm. cara masuknya sih? Ya, kalau cara untuk jadi perawat spesialis jiwa, pertama Mm-mm. tentunya dari SMA dulu ya. Dari SMA kita Mm-mm. pilih jurusan keperawatan, S1 keperawatan. Atau kalau yang lanjut D3, itu D3 keperawatan dulu, setelah itu nanti lanjut S1 keperawatan. Jadi kalau dari SMA, kalau yang lanjut S1 dari SMA langsung S1 kayak gitu. Setelah itu kita harus langsung lanjut ke profesi nurse kayak gitu. Karena kalau kita nggak profesi, kita nggak bisa lanjut S2 keperawatan kayak gitu. Tapi kalau S2 lain, misalkan kita lanjut ke S2 kesehatan masyarakat, itu bisa kayak gitu. Tapi kalau kita pengennya lanjut S2 magister keperawatan, itu tentunya kita harus nurse dulu. Nah, jadi dari nurse kita lanjut S2 keperawatan, ambilnya peminatan keperawatan jiwa. Karena kan keperawatan juga banyak ya bidangnya, ada medikal bedah, anak, manajemen keperawatan, setelah itu komunitas keluarga, terus maternitas kayak gitu, dan jiwa. Nah, jadi kalau mau jadi perawat spesialis jiwa, ngambilnya peminatan keperawatan jiwa S2-nya. Nah, jadi bukan hanya sampai S2 saja, ternyata ada profesinya lagi setelah S2. Nah, itu profesinya nurse spesialis keperawatan jiwa. Jadi sekolahnya 1 tahun. Jadi S2 2 tahun ditambah nurse spesialis keperawatan jiwa itu 1 tahun. Jadi kita sekolah
3 tahun tiga tahun. setelah tamat dari nurse. Iya. Jadi totalnya kalau kita hitung-hitung dari S1 nurse, S2 sampai spesialis itu 8 tahun Wow, gitu. prosesnya lumayan lama juga ternyata ya kak. Iya benar, ternyata sekolah kesehatan ini panjang ya. Iya. Sangat panjang. 8 tahun butuh sampai ke nurse spesialis perawatan jiwa gitu Gitu. Mbak Silvi. Oh. Nah, Kak, kalau misal kita lulus D3 itu kan ada UKOM ya, UKOM D3. Kalau Mm-mm, kita lulus S1 sudah profesi itu ada UKOM buat profesi nurse gitu ya. Kalau buat mm-mm. S2 sendiri ada UKOM-nya nggak sih, Kak? Misal udah lulus S2 itu sama lanjut yang profesi 1 tahun sehabis S2 itu ada UKOM-nya nggak, Kak? Ujian Kalau kompetensinya. S2 Mm, itu sama sebenarnya, kalau S2 itu kan sama kayak S1 ya. Kita belajar mm, teorinya dulu ya. mm, Jadi kalau di spesialis itu sama mm, kayak nurse, jadi spesialis mm, perawatan jiwa. Sampai saat ini sebenarnya UKOM-nya belum ada. Jadi kalau mm. kita mau ganti STR-nya naik level, namanya ya naik level ya, dari Oh iya, STR nurse ke STR spesialis. Nah itu iya. tinggal diurus aja, tinggal dimasukin ijazah spesialisnya. Jadi kebetulan alhamdulillah kakak Mm, udah punya STR tuh, STR spesialisnya. Jadi kemarin iya. urus untuk merger, pindah dari STR nurse ke STR spesialis. Nah, Mm, sejauh ini belum ada UKOM-nya, tapi infonya akan ada diadakan UKOM juga sama kayak nurse kayak gitu. Jadi D3 ada UKOM, nurse ada UKOM, nanti mm, spesialis, nurse spesialis keperawatan jiwa mm, atau nurse spesialis lainnya juga akan ada mm, UKOM. Tapi mm, sejauh ini masih belum ada. Jadi tinggal mm, ketika kita pengen ganti STR-nya ke STR spesialis perawatan, mm, itu tinggal dimasukin ijazah aja sih, masukin mm. syarat-syarat lain STR sebelumnya, ijazah kayak gitu. Oh, Gitu, Mbak. berarti itu mengurusnya ke mana, Kak? Itu MTKI atau ke Ya, sama. MTKI ya, sama ya, Kak? Iya sama, sama Mm, kok, online ya. Jadi online. diurus sekarang kan serba online ya. Jadi ngurusnya online, tinggal di Mm, upload syaratnya. mm, Setelah itu STR mm, kita dikirim ke daerah kita kayak gitu, ke mm, pos, mm. ke kantor pos. Iya, jadi lebih mudah ya, Kak, sekarang kalau online ya. Iya, iya Kalau benar, alhamdulillah. iya. Kalau tantangannya apa sih, Kak, di situasi sekarang? Apalagi kan sekarang situasi pandemi nih, Kak. Mm-mm. Tantangan jadi perawat jiwa itu apa sih menurut Kakak? Ya, kalau di situasi pandemi ini tentunya memang banyak tantangannya ya, karena angka orang yang mengalami masalah kesehatan jiwa itu meningkat. Jadi masalah kesehatan jiwa ini kan bukan hanya yang gangguan jiwa saja ya, tapi yang psikososial, misal stres, cemas, itu sudah termasuk masalah kesehatan jiwa. Tapi memang Mm, masalah kesehatan jiwa ini kan bukan, nggak harus selalu minum obat kayak gitu. Kalau udah sampai ke gangguan kan memang butuh obat kayak gitu kan. Tapi kalau ke psikososial, misal stresnya awalnya dia terdiagnosis COVID misalkan contohnya, ya. terus dia sembuh, terus Mm, ketika dia sembuh dia masih ada rasa cemas kayak gitu, mm, takut untuk keluar rumah yang berlebihan sampai dia nggak mau pengen keluar rumah sama sekali padahal kondisinya udah bagus. Nah, itu sebenarnya mm, udah termasuk masalah mental health kayak gitu, masalah mm, kesehatan jiwa. Nah, berarti kan itu butuh kita intervensi ya, kita kasih penanganan supaya dia mau tetap beraktivitas seperti biasa, jangan hanya di dalam rumah saja kayak gitu. Misalkan takut belanja ke warung kayak gitu padahal butuh kayak gitu kan. Jadi uh, penuh tantangan sebenarnya waktu selama COVID ini, dan banyak juga nakes-nakes udah mulai capek kayak gitu, lelah, betul, memang ya. butuh Mm, dukungan kayak mm, gitu ya. Jadi bukan hanya nakes saja, nakes orang lain di luar pun, ya misalkan dia awalnya bekerja, setelah itu di PHK, itu tentunya mm, itu juga ya punya masalah psikososial juga gara-gara iya. itu kayak gitu. Misalkan dia muncul rasa minder karena yang dulunya bekerja menjadi nggak bekerja. Jadi banyak, memang butuh penuh tantangan selama pandemi ini kayak gitu. Jadi kemarin itu kami sempat buka layanan konseling kayak gitu. Mm, Itu banyak yang konseling kayak gitu ke kami, ke Peduli Jiwa. Nah,
beberapa waktu ini memang lagi off karena kesibukan dari tim. Kebetulan saya sendiri lagi latsar kayak gitu, jadi nggak kepegang kalau buka layanan konseling. Jadi off dulu sementara, nanti beberapa sebulan, 1,5 bulan kemudian baru nanti misal kira-kira bulan Agustus atau September nanti baru rencananya akan buka lagi kayak gitu. Sebenarnya pengen buka, pengen bantu kayak gitu ya teman-teman supaya bisa dapat dukungan sosial. Tapi ya karena keterbatasan tenaga juga, karena kami kan baru ya, tenaga kami Iya. timnya juga baru, belum terlalu banyak, belum sampai 10 orang kayak gitu. Jadi memanage-nya juga butuh effort kayak gitu ya. Jadi harus benar-benar diatur waktunya dan punya rata-rata punya pekerjaan masing-masing kayak gitu, pekerjaan utama seperti itu gitu Mbak Silvi. Jadi memang butuh tantangan ya, ada tantangan tersendiri untuk mental health di selama pandemi COVID ini. Iya. Kak, ternyata itu peduli jiwa nggak ngira ya. Aku kira itu dengan apa follower yang banyak seperti itu ternyata dikelola 10 orang. Sangat hebat ya, Kak. Kalau Nggak boleh sampai tahu 10 orang, nggak nyampe 10 orang nggak berarti. sampai Mm, 7 kami ya, 7 kalau tujuh. nggak salah. Kalau Mm-mm. boleh tahu itu dari tim peduli jiwa itu dari profesi apa aja, Kak? Dari perawat jiwa atau ada dari profesi yang lain? Jadi bagian besar itu perawat, kami basicnya memang Oke. perawat ya, jadi 5 orang kami perawat. Setelah itu ada 2, ada psikolog 1 lagi sekolah psikolog 1, setelah itu ada dari sistem informasi 1 kayak gitu yang umumnya. Jadi kalau basic utamanya memang perawat, karena memang peduli jiwa ini kami bentuk itu awalnya saya memang termotivasi, memang mau memperkenalkan bahwa ada loh perawat jiwa. Perawat jiwa juga bisa memberikan konseling kepada yang membutuhkan terkait masalah kesehatan jiwa kayak gitu. Jadi memang saya awalnya memang berniat bikin peduli jiwa ini karena itu kayak gitu, memang pengen ngenalin bahwa ada perawat jiwa dan untuk mengedukasi masyarakat juga tentang mental health kayak gitu. Dan alhamdulillah karena banyak yang tertarik ya, ada yang banyak yang tertarik, banyak yang follow, jadi saya semakin semangat untuk memberikan ilmu-ilmu yang saya punya. Dan saya rekrut teman-teman yang lain kayak gitu, adik-adik kelas saya kayak gitu waktu saya sekolah. Setelah itu yang saya kenal waktu saya sekolah di UI kemarin ya, waktu saya sekolah di UI. Setelah itu alhamdulillah ya semakin alhamdulillah ya sampai seperti ini Semakin sekarang kayak gitu. Tapi memang masih banyak yang perlu dibenahi kayak gitu. iya. Gitu Mbak Silvi. Berarti udah berapa lama, Kak? Ada 1 tahun kira-kira. Jadi saya bentuk itu waktu Hmm. awal-awal pandemi, berarti di Oh, bulan iya iya. Maret. Iya, awal-awal pandemi Cepet banget ya. pandemi banget. Hmm. Sebenarnya saya udah pengen bentuk dari dulu kayak gitu, dari sebelum pandemi. Cuma karena keterbatasan waktu ya, kan Iya, saya juga bekerja kayak gitu. iya. Jadi saya ya belum tergerak, belum punya niat tapi belum tergerak untuk bikin kontennya kayak gitu, belum tergerak bikin akunnya. Tapi alhamdulillah setelah waktu pandemi saya lihat karena banyak masalah mental health kayak gitu, sepertinya berguna banget nih kalau saya bikin kayak gitu. Akhirnya saya coba tuh bikin akun, terus isi kontennya dengan edukasi tentang masalah kesehatan jiwa kayak gitu. Ya, bagus sekali, Kak. Lanjut nih ya, Kak. Ini kalau yang habis ini lebih ke cerita Kakak sih. Kita pengen lebih tahu tentang proses perjalanan Kakak menjadi perawat jiwa sekarang ya, Kak. Boleh dong, Kak, diceritakan bagaimana awal mula memilih jurusan keperawatan, atau misalkan apa ada orang tua yang apa memang backgroundnya Ya. keperawatan, atau saudara, atau emang keinginan keinginan Kakak sendiri gitu. Ya, jadi kalau cerita kenapa sampai Ya. bisa akhirnya sampai kuliahnya sampai spesialis kayak gitu ya. Padahal ya dari dulu sebenarnya cita-cita saya sendiri pengennya jadi guru Oh, gitu. fisika kayak gitu, karena saya tuh senang fisika waktu SMA kayak gitu. Nggak terlalu yang muluk-muluk lah pengen jadi guru, karena basic orang Ya. tua juga guru kayak gitu. Jadi role model kita, contoh kita di rumah itu kan guru ya, jadi kita Iya, pengennya jadi guru kayak gitu. guru.
Nah, tapi waktu tes SNMPTN dulu itu kan namanya itu nggak lulus kayak gitu, nggak lulus sekolah keguruan kayak gitu. gitu. Malah terus saya coba jalur mandiri di universitas negeri, tapi yang jalur mandiri. Jadi saya nggak lulus SNMPTN, jadi saya gagal tuh SNMPTN. Jadi saya lolosnya yang jalur mandiri, tapi tetap tapi alhamdulillah universitas negeri kayak gitu. Iya. Jadi saya waktu itu iseng-iseng doang. Pilihan pertama tuh ngambil kedokteran kayak gitu. Pilihan kedua ngambil keperawatan. Karena saya bingung waktu itu kan. Jadi saya ini pengennya kemana kayak gitu. Jadi sebenarnya saya belum tergambarkan kuliah keperawatan itu seperti apa. Saya benar-benar buta kayak gitu, nggak tahu apa-apa kayak gitu tentang itu, karena nggak pernah bercita-cita sama sekali pengen jadi perawat kayak gitu, nggak pernah kayak gitu. Jadi waktu jalur mandiri itu saya nyoba di 2 universitas negeri di Padang. Jadi saya S1-nya di Padang. Kebetulan memang orang tua saya memang orang Padang. Setelah itu saya tinggalnya kan di daerah Bengkulu kayak gitu. Orang tua saya di daerah kabupaten di daerah Bengkulu. Jadi saya tes di universitas negeri, satunya universitas negeri yang memang jurusan keguruan di sana. Setelah itu jalur mandiri satu lagi, saya tes di jalur mandiri yang rata-rata jurusannya ya yang kesehatan kayak gitu, lebih ke umum kayak gitu, nggak ada keguruan, kedokteran. Jadi saya coba tuh kedokteran, keperawatan, tapi di universitas satu lagi itu ngambilnya tentang keguruan, yang tetap ngambil fisika kayak gitu, tapi gagal yang di sini kayak gitu, di universitas yang pendidikan itu. Setelah itu saya lulusnya di keperawatan. Jadi pas awal-awal ngejalanin itu ya kerasa sih, jujur kerasa berat kayak gitu, karena benar-benar nggak tahu sama sekali ini apa sih kayak gitu kan, ngeblank kayak gitu. Jadi kerasa berat awal-awal kayak gitu, sampai ya dari segi IPK juga nggak bagus-bagus amat kayak gitu ya, nggak bagus nggak. Nah itu awalnya kayak gitu, awal waktu kuliah di keperawatan ya. Setelah itu saya jalanin, ternyata saya mulai nyaman kayak gitu, mulai senang dengan dunia keperawatan. Ya tetap saya jalanin akhirnya sampai profesi nurse. Nah, setelah tamat S1, setelah itu tamat nurse, saya nyoba-nyoba beasiswa. Jadi saya nyari-nyari beasiswa, ternyata ada yang beasiswa LPDP itu kayak gitu. Saya taunya dari teman saya lihat postingan Facebook teman saya yang lulus beasiswa itu kayak gitu. Jadi saya kepoin itu beasiswa apa sih kayak gitu ya. Jadi saya kepoin webnya, ternyata ini beasiswa umum, boleh diikutin oleh siapa aja. Syaratnya kebetulan IPK-nya nggak harus tinggi-tinggi banget kalau untuk reguler. Jadi IPK syaratnya minimal 3. Alhamdulillah IPK saya nyampe 3 kayak gitu. Jadi ketika nyampe 3 ya saya coba kan, jadi saya les TOEFL tuh, karena syaratnya ada TOEFL ya. Jadi saya les TOEFL selama 1,5 bulan. Alhamdulillah nyampe skornya untuk syarat beasiswa. Setelah itu saya coba apply beasiswa LPDP itu. Nah, di apply pertama sebenarnya saya nyoba 2 kali beasiswanya. Jadi waktu zaman saya LPDP itu bisa kita punya jatah 2 kali untuk ikut beasiswa itu, daftar beasiswa itu. Kalau gagal pertama, kita masih punya kesempatan 1 kali lagi. Nah, ketika itu yang pertama, percobaan pertama saya gagal. Jadi saya udah sampai tuh di tahap akhir, sampai yang wawancara udah semuanya, tapi gagal, nggak lulus kayak gitu. Waktu itu saya nggak ngambilnya jiwa, tapi saya ngambilnya komunitas. Jadi bertolak belakang nih ya. Jadi saya ngambilnya komunitas. Nah, ya karena awalnya saya ragu ya, pengen nyoba lagi kayak gitu ya. Coba nggak ya, soalnya kan jatahnya cuma 1 kali lagi. Kalau saya coba langsung nanti nggak lulus, berarti saya nggak punya kesempatan sama sekali kayak gitu. Tapi akhirnya mikir-mikir, ya udah nggak apa-apa, saya coba aja kayak gitu, mumpung ada kesempatan 1 kali lagi, mana tahu rezeki kayak gitu. Jadi coba-coba lagi, saya ganti tuh semuanya, kan ada syaratnya esai kayak gitu. Jadi saya ganti esainya dengan keperawatan jiwa. Jadi saya ngambilnya keperawatan jiwa. Nah, wah, alhamdulillah percobaan kedua lulus kayak gitu. Jadi makanya sampai saya sekolah S2-nya di UI itu
pakai beasiswa LPDP itu. Jadi 2 tahun dibiayai oleh LPDP. Nah tapi LPDP nggak membiayai spesialis kayak gitu. Jadi 1 tahunnya ya sambil kerja kecil-kecilan kayak gitu, ngajar les kayak gitu ya, terus ngajar bimbel kayak gitu. Mm. Jadi kebetulan saya ngajar bimbel Ukom kayak gitu. Jadi Oh ya. saya ngajar bimbel Ukom kayak gitu. Terus uh, ada sisa tabungan dari uang beasiswa waktu S2. Jadi Iya. alhamdulillah selesai juga spesialisnya seperti itu. Alhamdulillah. Terus iya, gitu Mm. kira-kira perjalanannya seperti itu, Mbak. Sampai akhirnya sebelum ini kan saya kerjanya di Depok ya, di UI kayak gitu Iya. 2 tahun. Setelah itu Mm. saya coba PNS kemarin di tahun 2000. Daftarnya 2019, tapi karena COVID kan jadi undur-undur-undur. Akhirnya penerimaan SK baru di 2021 Dua satu. kemarin. Jadi di Maret 2 tahun ya. 2021, ya di Maret 2021 baru dipanggil. Jadi makanya saya pindah ke Jambi ini karena lulus PNS-nya di sini seperti itu. Iya, alhamdulillah Gitu ya Kak. Mbak Silvi. Eh, Akhirnya jadi guru juga ya. Cita-cita iya. awal kan jadi guru ya. Iya, Akhirnya jadi akhirnya guru juga, tercapai. tapi guru perawat. Guru perawat. Iya benar. Agak repot nggak sih Kak? Kakak kan dari Sumatera ya, terus merantaunya Mm-mm. ke Depok gitu, sempet repot nggak buat pindah-pindahnya gitu, sama apa punya saudara di sana atau gimana cari tempat tinggalnya Kak dulu? Ya itu perjalanan perjuangan Iya, ya, namanya perjuangan. hidup nih memang Bu. Ya, Memang Bu apa penuh penuh perjuangan kayak perjuangan. gitu. Setiap orang pasti perjuangannya beda-beda, Iya, nggak bisa sama kayak iya, gitu. Jadi saya tuh awalnya di Bandung. Jadi saya tes di Bandung. LPDP di tahap akhirnya tuh di Bandung karena saya nyoba juga di universitas lain, daftar di universitas lain, mana tahu di universitas yang saya tuju nggak lulus kayak gitu, di UI nggak lulus kayak gitu. Jadi saya nyoba di Unpad waktu itu. Tapi di Unpadnya malah nggak lulus. Jadi alhamdulillah saya lulus di UI, Di dapat UI. beasiswa yang LPDP itu. Jadi itu benar-benar penuh perjuangan. Saya Mm. dari Bandung harus ke Jakarta, ke Depok. Uns 2 itu ada Halo. Ya, wawancara juga kan, ada ya. simak. Simaknya saya tes di Bandung, setelah itu wawancaranya saya tesnya harus ke Depok kayak gitu. Mm. Jadi waktu itu ya buta ya. Waktu di Bandung Mm. saya alhamdulillah punya teman yang sekolah di Unpad waktu itu udah duluan sekolah. Jadi saya Mm. nebeng tuh sama teman saya waktu di Bandung selama 1 bulan kayak gitu. Ya. Alhamdulillah ada aja bantuan kayak gitu. Mm. Kalau kita punya niat yang Iya, baik, insya Allah juga kasih jalan ya. ridhoi. Insya Allah kayak gitu. Kalau di Depok, alhamdulillah saya punya sepupu yang tinggal di Jakarta kayak gitu. Jadi saya nebeng tuh di rumah sepupu Mm. saya Kayak gitu. waktu selama saya tes seperti Mm. itu. Ya pindah-pindah lah. Jadi kayak sekarang aja kan saya baru pindah nih, kemarin kerjanya di Depok kayak gitu, sekarang pindah ke Jambi kayak gitu. Saya sering nomaden, jadi sering pindah-pindah, tapi insya Allah sekarang udah menetap, nggak pindah-pindah lagi Salut sama gitu. perjuangan kakak sampai sekarang, ternyata panjang ya kak perjuangannya, sempat Iya, gagal Mbak beberapa Silvi kali pasti akhirnya. juga punya perjuangan sendiri kayak Iya, gitu, ya, karena perjuangan orang perjuangan. beda-beda kayak gitu. Iya kak, betul. Oh ya kak, asiknya belajar tentang keperawatan jiwa itu apa sih kak? Kalau bagi saya, belajar perawatan jiwa itu asiknya selain saya juga bisa memperbaiki diri saya ya, jadi Iya, saya juga bisa share ke orang lain, ke dekat saya, kayak gitu. Jadi bukan hanya untuk orang lain saja, tapi juga untuk diri sendiri dan iya, keluarga terdekat kita. Contohnya saja, saya dulu itu kalau ngomong itu gimana ya, kadang bawaannya cemas kayak gitu, mm, suka deg-degan kalau mm, presentasi di depan kayak gitu, terus nggak pedenya kayak gitu. iya, Tapi alhamdulillah setelah saya sekolah di S2, lanjut S2 di mm, keperawatan jiwa, saya kan belajar ya manajemen stres, mm, banyak yang dipelajarin kayak gitu, gimana cara kita supaya pede kayak gitu kan. mm, Jadi ketika saya belajar saya juga coba aplikasikan dan alhamdulillah berhasil kayak gitu, ada perubahan di diri saya ya. iya, Jadi saya benar-benar merasa nyaman ketika belajar keperawatan jiwa ini ya, karena itu selain berguna untuk diri saya sendiri, tentunya juga berguna untuk orang lain. Saya juga bantu orang, kasih tahu orang-orang terdekat, misalkan ada yang cemas kayak gitu, stres kayak gitu, atau penurunan
motivasi kayak gitu kan, bisa kita kasih semangat kayak gitu. Sangat menarik Ada ya kan Kak, yang bisa kita bisa menambah berikan seperti itu. ya, bisa menambah semangat orang-orang dan diri sendiri ya Kak. Ya, Terus peluang karir untuk lulusan jurusan keperawatan jiwa itu di mana aja sih Kak? Kalau boleh tahu. kalau yang spesialisnya ya, atau yang Iya, kalau perawat S1 kan banyak ya sebenarnya, di rumah ya. sakit, puskesmas kayak gitu. Apalagi sekarang sangat dibutuhkan sekali ya, Iya. sampai rumah sakit mencari yang baru lulus boleh deh masuk kayak gitu, langsung Iya. diurusin STR-nya yang mau jadi relawan. Tapi kalau untuk spesialis perawatan jiwa itu sama aja sebenarnya. Kita bisa di rumah sakit yang punya layanan kesehatan jiwa, keperawatan jiwa, rumah sakit jiwa kayak gitu, Iya. atau di klinik yang ada perawatan kesehatan jiwa, melayan yang memberikan pelayanan kesehatan jiwa. Setelah itu kita bisa di home care, atau bisa bikin praktek sendiri, praktek mandiri ya, praktek mandiri keperawatan, bikin plang sendiri di rumah kayak gitu. Terus kita bisa buka ya konseling kayak gitu, bisa buka praktek sendiri kayak gitu. Terus kita bisa jadi dosen Iya. karena kan Betul. kalau jadi dosen kan pendidikannya tentunya yang dicari S2 ya, S2 spesialis Iya. seperti itu. Jadi sama aja sebenarnya peluang kerjanya dengan yang S1. Tapi kalau S2 tentunya bisa jadi dosen, bisa jadi peneliti kayak gitu. Oke Kak. Oh ya Kak, sempat lihat di Instagram Kakak nih ada foto Kakak itu kalau nggak salah di Manchester ya, Inggris kayaknya ya. Sempat ya. Boleh dong Kak ceritakan pengalaman Kakak itu bisa sampai ke sana itu gimana? Ya, jadi kalau yang ke Manchester itu kebetulan kemarin itu ada apa ya, eh, riset gitu dengan orang Manchester. Iya. Risetnya dari dosen yang di UI kayak gitu, waktu saya kerja di UI. Nah, ketika itu orang Manchesternya kasih kasih beasiswa gitu untuk tim riset periset yang ada di Indonesia, tapi khususnya mental health kayak gitu. Jadi ada ada seleksinya, kalau nggak salah waktu itu daftar kayak gitu. Jadi saya coba-coba daftar kayak gitu, alhamdulillah lolos. Jadi waktu itu ada berangkat sekitar 21 orang, tapi nggak hanya perawat saja, tapi ada dokter spesialis jiwa kayak gitu, ada social worker, ada pasien kayak gitu. Terus ada juga yang punya punya uh, punya apa uh, punya itu dia diriin tentang mental health gitu, yang bisa Oh iya. organisasi mental health kayak gitu. Terus ada psikolog juga kayak gitu. 21 itu jadi bervariasi kayak gitu. Jadi waktu itu diundang, dibiayain oleh orang dari University Manchester itu, dari Indonesia sekitar 21 orang kayak gitu. Tapi kalau yang ada juga kan waktu ke Jepang itu memang jatah dari beasiswa LPDP, jadi kami punya jatah untuk conference keluar kayak gitu, Oh, jadi reimburse, jadi saya pilihnya ke Jepang waktu itu boleh ceritain gitu dong Kak di Mbak sana, Silvi. pengalamannya di sana berapa hari, terus apa yang dilakukan di sana gitu. Jadi kalau waktu di Manchester itu berapa hari ya, jadi kayak workshop gitu, jadi kami diberikan kayak pelatihan gitu oleh Iya. orang sana tentang mental health, jadi tentang riset-risetnya, terus tentang ilmu-ilmunya juga, terus lebih ke sharing gimana riset di sana, terus cara melakuinnya gimana kayak gitu. Jadi sama benar-benar sama orang yang udah ahli tentang mental health kayak gitu. Jadi sekitar 5 hari lebih banyak kayak diskusi gitu, jadi diskusi, presentasi kayak gitu. Kayak workshop biasanya dilatih gimana misalkan ada masalah nih tentang mental health, gimana cara nyelesainnya, terus riset-risetnya kayak gitu. Misalkan metode ini gimana caranya kayak gitu. Jadi benar-benar kayak diskusi aja, kayak dilatih kayak gitu tentang mental health, dan saling sharing mental health di sana bagaimana, terus mental health di Indonesia bagaimana kayak gitu. Oh iya, termasuk yang di Jepang juga kayak gitu ya Kak.
Kalau di Enggak, Indonesia beda. kalau di Jepang waktu itu presentasi hasil Hmm. riset. Jadi kita kayak konferensi Oh ya. internasional gitu kan. Mm-mm. Jadi Mm-mm. presentasi Hmm. Pakai gitu. bahasa apa itu Kak waktu di Jepang? Inggris atau Jepang? Kalau iya Inggris, Oh, kalau Jepang Inggris. kamu belum bisa. Inggris Membingungkan pun ini. ya juga belum hebat, belum bisa-bisa banget sebenarnya, tapi ya diberaniin aja kayak gitu. Oh ya. Dulu apa Kak yang dipresentasikan? Kira-kira Kalau dulu soal apa? itu nggak salah tentang bully ya Kak, soalnya udah Hmm. udah 3 tahunan ya. Kalau nggak Iya, salah iya. tentang bullying. Hmm. Hmm. Mm-mm. Sangat menarik. Jadi tulisan saya Bahas. tentang bullying waktu itu Hmm. literatur review. Jadi Hmm. saya bahas tentang metode yang apa ya, online gitu, tapi cara deteksi tentang bully tapi online gitu, online, lupa saya judulnya apa. Wah, bagus banget Kak. Oh ya Kak, sekalian ini karena masih membahas bullying ya Kak. Barangkali di sini yang nonton juga pernah mengalami. Kalau tips menghadapi bullying itu gimana sih Kak? Tips Kalau bully menghadapi ya, bullying, ya. ya, jadi bully itu kan ada pelaku, ada korban kayak gitu Ya. ya. Jadi pelakunya itu juga bermasalah dan korbannya nanti juga Hmm. bermasalah kayak gitu kan, karena tingkah laku dari pelakunya. Nah, supaya kita nggak jadi orang yang ngebully orang, ya tentunya ya kata-katanya kan, kata-kata ya, kalimat yang kita ucapkan ke orang lain itu dipikirkan dulu kayak gitu. Apa yang ingin kita lontarkan ke orang lain dipikirkan dulu kayak gitu. Apakah ini pantas untuk diungkapkan atau tidak kayak gitu. Jadi kadang kita sebenarnya tanpa sadar kita mengeluarkan perkataan yang membuat orang lain tersinggung. Ternyata Ya. itu bully kayak gitu. Hmm. Contohnya, oh, kok kamu gendut banget sih kayak gitu-gitu kan, jerawatan Ya. banget sih. Kadang itu kan juga sebenarnya contoh bully juga Ya. sebenarnya kayak gitu. Nah, itu jadi kita sebelum mengeluarkan kata-kata pikirkan dulu apakah ini pantas untuk Hmm. diungkapkan atau tidak kayak gitu. Terus kalau kita punya anak, kita ajarkan dari di anak kita sedini mungkin bahwa nggak boleh ngejekin orang kayak gitu, ngejekin teman. Malah kalau teman itu punya masalah ya kita support kayak gitu, kita kasih dukungan, bukan malah diejek kayak gitu. Dan juga sekarang kan banyak bully itu kan yang online kayak gitu, bukan Ya. hanya yang dari perkataan saja, tapi online dari kata-kata kalimat. Makanya Kata-kata. ketika kita mau mengeluarkan suatu perkataan atau ngetik suatu kalimat itu atau ngomen kayak netizen kayak gitu-gitu kan, Ya. sebenarnya itu kalau kita baca komen-komen netizen, ya Allah, kadang kita Ya istighfar ampun. kayak gitu, kok gini Ya. kayak gitu. Ya. Kadang Benar. kan seperti dia udah baik banget kayak gitu Ya. kan. Padahal kan belum tentu kayak gitu. Nah, jadi ketika kita mengeluarkan kata-kata, ingin mengeluarkan kata-kata kepada orang lain kayak gitu, atau uh, mengomentari orang lain, sebaiknya difikirkan dulu apakah ini pantas pantas untuk diungkapkan atau tidak kayak gitu. Hmm. Iya ya Kak, memang sekarang banyak sekali bully, apalagi misal kita melihat berita itu Kak, pasti yang Ya, menarik tuh malah lihat komentarnya, dan kadang aduh komentarnya benar-benar ada yang ah, ya. Jadi seperti dimulai dari diri ya sendiri ampun. dulu ya. Ya, dimulai dari diri sendiri. Oh ya Kak, Karena ini kan bahas kita sendiri sebenarnya belum sempurna juga, belum iya baik, belum betul Kak. tentu baik juga. Tapi Iya. kita selalu belajar untuk supaya kita bisa menjadi lebih baik kayak gitu. Jadi Betul kita kan Kak. bisa introspeksi diri kan, apakah udah benar nih tindakan saya kayak gini kayak gitu. Iya, betul Kak. Gitu. Sama sering belajar dari pengalaman orang lain juga ya Kak. Mm-mm. Iya. Oh ya, kemarin sempat lihat nih Kak, sebenarnya Kakak itu menulis beberapa buku tentang keperawatan jiwa itu Kak. Bisa diceritakan nggak Kak prosesnya gitu? Apa mungkin buku apa aja yang pernah Kakak tulis? Terus gimana sih cara nerbitin buku-buku itu? Iya, sebenarnya kalau nulis buku itu karena profesi juga ya. Kalau dosen itu kan dituntut ya untuk Iya gitu. melakukan, kalau dosen itu kan tugasnya tridharma perguruan tinggi namanya.
Jadi pendidikan itu lebih ke pengajaran, setelah Iya. itu penelitian, itu kan riset-riset kayak gitu. Setelah itu pengabdian. Nah, Mm-mm. sebenarnya buku itu juga ada yang termasuk luaran dari pengabdian, ada juga yang termasuk luaran dari penelitian kayak gitu. Ada juga memang kita pengen bikin sendiri kayak gitu. Jadi beberapa buku yang saya tulis sebenarnya itu tim ya yang menulis, bukan saya sendiri. Jadi tim, ada timnya, ada beberapa orang. Karena kalau nulis sendiri saya juga masih mikir-mikir kayak gitu. Karena saya rasa kemampuan saya menulis itu masih perlu diasah kayak gitu, masih perlu diperbaiki, belum terlalu bagus juga kayak gitu. Itu namanya kan proses belajar ya. Jadi tapi saya mau belajar kayak gitu. Jadi pelan-pelan saya nyoba nulis kayak gitu, tulis dikit-dikit kayak Iya. gitu kan. Sampai akhirnya ya Mm-mm. ada sekitar 7, kalau nggak salah ada 7 buku yang saya coba tulis kayak gitu. Tapi Mm-mm. itu semua tim, nggak ada yang Iya. benar-benar satu buku itu punya saya, enggak kayak gitu. Jadi itu tim. Nah, jadi itu prosesnya ya panjang juga ya, dari kapan ya? Dari tahun. Jadi saya mulai coba menulis itu di tahun 2000 2019, kalau nggak salah 2019 kayak gitu. Jadi itu ada luaran pengabdian masyarakat kayak gitu. Jadi saya melakukan pengabdian masyarakat dengan tim kayak gitu. Terus saya luarannya buku. Jadi kami coba bikin buku hasil dari luaran kegiatan pengabdian itu. Setelah itu kalau yang beberapa buku terakhir ini itu saya kerja sama, ada yang ngajakin kayak gitu, saya diajakin nulis kayak gitu. Terus ada juga saya daftarin diri sendiri ke yayasan menulis kayak gitu untuk belajar, untuk explore diri kayak gitu, belajar ya gimana sih nulis yang benar sebenarnya kayak gitu. Sebenarnya hasil buku itu hasil proses belajar sebenarnya, tapi kalau dibilang baik banget sebenarnya masih banyak yang perlu direvisi kayak gitu, masih banyak yang perlu diperbaiki, tapi mudah-mudahan itu bisa bermanfaat lah, bisa dibaca orang juga kayak gitu. Nanti pelan-pelan belajar lagi menulis supaya lebih baik lagi kayak gitu. Bagus banget itu kak, kemarin sempat ya, cara menerbitkan buku dan sebagainya itu gimana sih sampai ke 7 itu kak? Halo, kedengeran ya? Dari Iya, 7 buku itu jadi prosesnya kalau gimana kak? Hmm. kalau nerbitin buku itu kan kita daftarin di Perpustakaan Nasional ya. Jadi diterbitkan ISBN. Jadi ada nomor ISBN-nya, nomor induk bukunya, itu dari diterbitkan oleh Perpustakaan Nasional. Sebenarnya nggak lama, jadi bikin buku itu yang penting udah ada draftnya, apa yang pengen kita tulis, draftnya, apa yang pengen kita terbitkan, bukunya udah ada, itu bisa kita terbitkan. Jadi yang kita kirimkan ke Perpustakaan Nasional itu hanya cover belakangnya, daftar isi, kata pengantar, itu aja. Sebenarnya isi dalamnya nggak dibaca sama perpusnas kayak Oh gitu. iya. Tapi kalau kita pakai penerbit itu uh, kita kasih dulu bukunya ke penerbit. Jadi penerbit yang akan revisi isi-isinya, lihat dulu, rapiin, covernya bagaimana, kayak gitu. Setelah itu nanti ada proses editing, baru nanti penerbit yang mengajukan ke Perpusnas. Nah, sebenarnya itu nggak lama. Mungkin yang lama itu dari proses menulisnya ya, bisa jadi beberapa bulan kayak gitu. Ada juga kalau memang nulis terus bisa sebulan, bisa juga kalau tim ya. Karena tim kan bagi-bagi ya nulisnya, nggak semuanya kita kayak gitu. Kalau boleh tahu Gitu. judulnya apa kak? Itu dari buku yang pernah tim terbitkan, judulnya apa? Apa ya? Jadi ada tentang kader kesehatan jiwa, tapi tentang bencana. Setelah Iya. itu ada tentang resiko bunuh diri pada remaja. Jadi gimana intervensi resiko bunuh diri pada remaja, kalau nggak salah ya. Saya lupa judul-judulnya. Setelah itu ada juga tentang gawai, gimana bijak menggunakan gawai pada anak sekolah. Setelah itu tentang asuhan keperawatan jiwa komunitas, Komunitas. ada juga asuhan keperawatan jiwa dasar, sama dengan
dan asuhan keperawatan jiwa lanjut. Dan juga ada tentang itu express emotion pada keluarga dengan pasien gangguan jiwa Oh ya, oke. itu. Jadi Jadi saya, seputar, ya, jadi khusus memang tentang keperawatan jiwa sih. perawatan jiwa. Mm-mm. Oh iya. Kalau kakak ada rencana kedepannya buat bikin buku sendiri atau mengembangkan menulis apa gitu kak? Kalau kakak sendiri. Ada sih pengen nulis buku sendiri kayak gitu, tapi ya perlu belajar dulu rasanya. Belajar dulu. Jadi sekarang tim dulu aja, Tim dulu. bareng-bareng dengan Mm, orang lain kayak gitu. mm, Tapi nanti kalau rasanya udah ada ide juga mau nulis mm, tentang apa kayak mm, gitu, terus udah rasanya udah mulai baik-baik cara nulisnya kayak gitu, iya. nanti dicoba sendiri. Tapi sementara untuk tim dulu. Mm, Karena lebih oke. enak ya kalau tim kan kita bagi-bagi ya. Iya. Misalkan saya ngerjain berapa bab kayak gitu, Mm, teman berapa kayak gitu. Jadi nggak ngerjain sendiri, lebih enak kerja kelompok. iya. Oh ya kak, tadi menyinggung tentang keperawatan jiwa nih kak, sebenarnya apa sih perbedaan dari perawat jiwa terus psikolog sama psikiater sih? Mungkin dari yang nonton di sini ada yang pingin apa namanya, pingin tahu lebih dalam. Ya, Mungkin tanya. jadi kalau perawat jiwa kan dia fokusnya ke asuhan keperawatan ya. Iya. Jadi intervensi yang kita berikan, intervensi keperawatan kayak gitu. Tapi kalau psikiater dia lebih ke itu kan medisnya kayak gitu, lebih ke Iya. pengobatannya kayak gitu. Tapi kalau psikolog lebih detail lagi, lebih ke sikap perilakunya kayak gitu. Tapi kalau kita keperawatan kan kita juga kalau di rumah sakit kan kita kerjasama kan sama kolaborasi dengan Mm, dokter kayak gitu terkait obat-obatannya juga. Jadi kita benar-benar berikan asuhan keperawatan mm, jiwa, tapi yang holistik yang tadi kita mm, perhatiin bio, psikososial dan mm, spiritual, kulturalnya juga. Jadi di tindakan keperawatan itu juga ada bedanya. Misalkan mm, apa kompetensi dari nurse kayak gitu di nurse apa kompetensinya untuk kompetensi. yang bisa diberikan ke pasien-pasien gangguan jiwa kayak gitu. Iya. Kalau spesialis kan lain lagi ada juga Mm, dia kalau spesialis ini kan bisa memberikan terapi spesialis perawatan jiwa. Jadi ada terapi kayak kognitif perilaku itu juga bisa diberikan oleh psikolog, psikiater kayak gitu, perawat jiwa juga bisa kayak gitu. Terus ada terapi kognitif, terapi perilaku, terapi ACT, penerimaan komitmen, gimana sih menerima bisa menerima suatu kejadian yang sangat menyakitkan kayak gitu. iya. Jadi ada beberapa terapi yang bisa diberikan oleh seorang perawat spesialis jiwa, baik itu terapi individu, keluarga Mm, maupun kelompok kayak gitu. oh ya, oke. Jadi menambah pengetahuan kita tentang keperawatan jiwa ya kak. Kalau saya kan Iya. selama ini belum begitu apa ya, tergambar seperti apa kalau spesialis keperawatan jiwa itu ranahnya ke mana gitu ya. Sekarang udah mulai tercerahkan. Mm-mm. Oh ya kak, hal yang paling berkesan selama ini, selama kakak menjadi perawat jiwa atau dosen itu apa sih kak? Cerita yang menurut kakak paling berkesan, paling kakak inget itu apa? Apa ya? Jadi kalau dalam memberikan perawatan ya ke Mm-mm. pasien yang paling berkesan itu Mm-mm. ketika ya waktu praktek spesialis ya waktu itu Mm-mm. jadi saya bisa ubah perilaku pasien dari awalnya dan perilaku keluarganya dari awalnya dia nggak mau minum obat, jadi dia Mm-mm. mau minum obat lagi dan mau menjalani perawatan kayak gitu. Dan itu memang butuh waktu itu Mm-mm. nggak dalam waktu 1 hari 2 hari 3 hari Iya. kayak gitu. Jadi minggu hitungannya. Jadi kita berikan motivasi lagi kan, kita motivasi lagi si pasien dan keluarganya agar mau berobat lagi supaya tanda gejala yang muncul terkendali kayak gitu. Jadi itu benar-benar penuh tantangan waktu itu, waktu saya menjalani spesialis kayak gitu. Setelah itu ya di peduli jiwa ini alhamdulillah kan ada yang konseling kayak gitu, jadi kita tahu kan
kita bisa bantu orang dengan berbagai permasalahan yang ada gitu. Jadi macam-macam permasalahannya. Ya banyak yang ada yang ingin bunuh diri kayak gitu kan, ada yang hilang motivasi kayak gitu, ada yang cemas, ada yang stres kayak gitu. Jadi macam-macam. Jadi senang aja ketika bisa bantu orang lain. Nah kalau di dosen sendiri ya tantangannya ya kerja dosennya itu ya tadi ya, selain ngajar juga ada riset kayak gitu, juga ada pengmas kayak gitu. Tapi saya lebih senang pengmas kadang, karena pengmas itu kan kita mengunjungi tempat orang lain kayak gitu kan, jadi ada suasana baru yang dilihat. Jadi bukan hanya datang untuk memberikan sesuatu ke masyarakatnya, tapi saya juga datang untuk ngelihat-ngelihat daerah orang lain. Jadi kayak tukar pikiran kayak gitu kan, jadi bisa ngelihat di daerah orang lain, jadi suka kayak intinya kayak apa ya, refreshing juga lah bagi saya kayak gitu. Gitu Wah, Mbak. pengalaman kakak ini sangat berkesan ya kak, dan kita nggak kerasa ini udah masuk ke 10 menit terakhir ya kak. Oh ya kak, kalau boleh tahu apa sih moto kakak selama ini saat menghadapi kesulitan sampai di titik sekarang kakak sudah menjadi seorang perawat jiwa, dosen ya, dosen perawat jiwa. Apa ya foto Moto ya, moto hidup kakak itu apa uh, dalam satu moto kalimat? hidup. Apa ya, jadi kalau ditanya moto saya juga bingung sebenarnya, Mbak. Sangat banyak sekali ya moto Ya hidup betul, sebenarnya ya. banyak. Yang penting eh, bagi saya berikan yang terbaik ya. Apa yang kita punya itu semoga bermanfaat untuk orang lain. Bagikan apa yang kita punya untuk orang lain, dan semoga itu bermanfaat untuk orang lain. Karena ilmu itu kan bukan untuk dipelit-pelitkan ya, bukan untuk Ya, disimpan sendiri, tapi untuk dibagikan ke orang lain. Jadi moto saya yaitu bagikanlah apa yang kamu punya, baik ya apakah itu ilmu, apakah itu harta kayak gitu ya, ya, terserah kayak gitu, apa yang kamu punya bagikanlah kayak gitu. Jadi jangan disimpan sendiri seperti itu sih. Jadi berusaha untuk melakukan berusaha menjadi lebih baik lagi kayak gitu. Jadi awalnya kayak gini, misalkan nanti kedepannya bisa lebih baik lagi. ya. Ini Itu sekarang masuk Mbak. ke, oke, ceritanya sangat menarik ya kak. Dan sekarang kita masuk ke sesi tanya jawab nih kak. Ada beberapa pertanyaan. Ini pertanyaan sih singkat, dari yang pertama itu dari Lid Yalid. Kak, kaget nggak sih saat kuliah keperawatan minim hitung-hitungan? Iya. Minim hitung. Iya, jadi minim ya. Jadi sebenarnya awalnya dulu suka hitung-hitungan. Karena saya suka fisika ya. Fisika kan lebih banyak hitungan ya, Hitung. rumus-rumus kayak gitu, masukin angka ke rumus. Dan Iya, ternyata ketika masuk perawatan kok nggak ada lagi kayak gitu. iya, Yang ada malah ngitung cairan infus. iya, betul. Awalnya kaget karena memang karena bukan jurusan yang diinginkan juga kayak Iya, gitu kan, tapi alhamdulillah seiring berjalan waktu bisa menerima keadaan itu. Ya namanya hidup ya, jadi iya, pelan-pelan pasti kita akan menerima apa yang kita jalanin kayak gitu. betul. Gitu. Terus ini ada pertanyaan kedua dari Lid Yalid juga. Masalah keperawatan apa yang sering ditegakkan pada kasus keperawatan jiwa? eh, Kalau tergantung ya diagnosisnya, tergantung masalahnya. Jadi perawatan jiwa itu kan ada asuhan keperawatan sehat. Jadi sehat itu perkembangan psikososial namanya. Asuhan keperawatan perkembangan psikososial. Nah itu sehat, orang-orang sehat mulai dari hamil, bayi sampai lansia. Nah itu asuhan keperawatan risiko atau psikososial. Orang-orang yang punya masalah psikososial, misalkan orang-orang dengan masalah penyakit fisik kayak gitu, itu kan pasti punya masalah psikososial kayak gitu. Orang yang baru di PHK, putus pacar, terus putus sekolah kayak gitu, itu kan psikososial. Nah orang dengan gangguan jiwa, kalau gangguan jiwa, asuhan keperawatan gangguan jiwa, asuhan keperawatan gangguan jiwa itu kan diagnosis pada pasien gangguan jiwa. Jadi kalau yang paling sering ditemukan kalau untuk psikososial itu banyaknya ansietas. Kalau di gangguan jiwa itu banyaknya halusinasi ya. Halusinasi banyak, DPD banyak kayak gitu. Tergantung sih pasien. Kadang satu pasien itu kan punya
nggak punya satu diagnosis saja, Iya, malah kadang lebih diagnosisnya lebih dari satu, malah lebih dari tiga kayak gitu. iya. Oke. Terus ada lanjut ya Kak, pertanyaan selanjutnya ini dari Dema Maisyaroh. Kalau minat beli bukunya kemana atau gimana caranya Kak? Tadi buku yang sudah Kakak sebutkan. Ya, jadi saya gimana ya? Saya nggak jual sih bukunya. Nggak jual. Saya cuma nulis aja. Saya nggak jual. Oh, Jadi aku kira dijual. kemarin itu sempat jual, ada yang dijual kayak gitu. Tapi Mm-mm. itu waktu saya di UI. Jadi Iya. belinya berarti kan di UI kayak gitu Mm-mm. kan. Mm-mm. Eh, Kalau yang beberapa saya tulis terakhir, Mm-mm. saya yang dua nggak saya jual. Saya Iya. kasih kasih aja. Kalau ada Oh yang gitu. mau saya kasih kayak gitu. Tinggal japri aja. Setelah itu kalau yang satu lagi saya nggak tahu karena saya bukan penulis pertama ya. Mm-mm. Jadi saya bantuin ibu, ada tim kayak gitu, ibu itu Mm-mm. kayak gitu, saya bantu dia untuk nyelesain bukunya, Mm-mm. bantu kontennya juga kayak gitu kan. Tapi yang penulis pertamanya dia, ada penerbitnya, saya rasa itu bisa beli di penerbitnya. Mm-mm. Saya depublish kalau nggak salah nama penerbitnya yang di Jogja kayak gitu. Tapi kalau yang saya tulis 21 bulan yang lalu itu yang yayasan kita menulis itu saya nggak jual. Jadi kalau ada yang minta saya kasih aja kayak gitu. Oh, Karena kan buat dibaca orang ya, karena saya heeh. juga ngerasa belum terlalu maksimal ya nulisnya kayak gitu. Tapi mudah-mudahan kan dari ada tulisan dari orang lain juga yang bisa Mm-mm. dibaca kayak gitu. Karena kan nggak hanya saya sendiri yang nulisnya kayak gitu. Mm. Jadi saya nggak jual. Sebenarnya bisa-bisa aja dijual, tapi saya nggak Oh, jual. kalau dijual itu bisa ini loh Kak, apa? Lebih mencakup banyak orang yang membacanya se-Indonesia Iya, bisa. benar. Iya. Karena kan nggak masukin di Gramet kayak gitu ya. Mm-mm. Mm. Jadi kayak konsumsi pribadi aja kayak Betul. gitu. Terus Mm. kalau misalkan teman-teman ada yang minta, Mm-mm. saya kasih kayak gitu. Saya kirim PDF-nya, silakan cetak sendiri kayak gitu. Iya. Oh, Mm-mm. bagus sekali. Oh ya Kak, ini udah menit-menit terakhir nih. Ada sih satu pertanyaan dari teman saya Kak, singkat aja sih. Ya. Jadi teman saya itu kemarin sempat curhat ya, kalau dia itu merasa cemas Kak, karena kan di pandemi ini, di masa pandemi ini dia itu sering melihat orang meninggal karena covid, keluarganya kena covid gitu. Terus dia juga secara apa psikologis itu dia ya cemas juga sih dalam menghadapi pandemi ini ya. Nah, tips dari Mm-mm. Kakak apa Kak? Tips singkat aja. Iya, jadi situasi sekarang memang itu ya, beda ya dari Iya. dengan situasi yang lalu kayak gitu. Mm-mm. Saya juga akhir-akhir ini juga ngerasa eh, capek kalau ngelihat medsos kayak Iya. gitu. Saya kadang tuh saya nangis sendiri ngelihat orang Mm-mm. yang meninggal, misalkan Mm-mm. kerabat kita yang meninggal atau orang Mm-mm. yang kita kenal meninggal atau kerabat orang terdekat kita yang meninggal kayak gitu. Jadi Mm-mm. saya eh, juga kena itunya secara psikologis saya Iya. kena dampaknya juga Iya. kayak gitu kan karena jadi saya udah mulai tuh ngurangin konsumsi medsos. Jadi Medsos. temannya Mbak juga bisa disaranin untuk kurangin medsos kayak gitu. Terus untuk ngurangin ansietasnya bisa dengan relaksasi kayak gitu kan ada beberapa teknik untuk ngurangin ngendaliin ansietas ya. Bisa dengan relaksasi, bisa distraksi, relaksasi kan bisa dengan tarik nafas dalam Mm-mm. kayak gitu, terus bisa dengan olahraga ringan kayak gitu. Yang penting tetap menjalani aktivitas seperti biasa. Terus usahakan untuk bisa berpikir positif. Jadi sebenarnya kita nggak selalu positif ya dalam setiap hari itu pikiran kita pasti ada aja yang negatif kayak Iya. gitu. Tapi usahakan dan dilawan pikiran negatif itu harus kita lawan karena kalau terus-terusan kita berpikir negatif pastinya juga akan berdampak Mm-mm. ke aktivitas sehari-hari kita kayak gitu. Jadi upayakan untuk bisa melawan pikiran-pikiran negatif itu. Jadi kita kendalikan pikiran kita. Mm-mm. Yang penting di situasi sekarang kita yang bisa mengendalikan diri kita kayak gitu. Caranya pun terkadang kita juga udah punya cara tersendiri untuk kendaliin itu kayak gitu. Kalau kita punya beragama Islam berarti kan kita juga bisa menggunakan
gunakan cara spiritual, lebih dekatkan diri lagi kepada Allah kayak gitu. Misalkan kita kurang dalam ngaji kayak gitu, kita tingkatkan lagi ngaji kita kayak gitu. Kita baca Al-Qur'an. Di Al-Qur'an kan sebenarnya kalau kita lihat kan banyak ya, kalau kita baca artinya itu sangat benar-benar berhubungan, sangat sesuai dengan kehidupan kita kayak gitu, gimana berbuat baik, macam-macam semuanya ada di Al-Qur'an sebenarnya. Sebenarnya kadang-kadang kita lengah kayak gitu, kita lupa kayak gitu. Contohnya saja saya sendiri. Jadi beberapa waktu terakhir itu saya ngerasa kurang baca Al-Qur'annya kayak gitu. Udah sangat jarang sekali baca Al-Qur'an. Tapi akhir-akhir ini ketika saya udah mulai capek ya dengan berita-berita yang ada di medsos kayak gitu, saya mencoba tuh untuk introspeksi diri. Apa sih kurang saya kayak gitu? Apa yang salah dari diri saya kayak gitu? Apa yang belum saya lakukan kayak gitu? Ternyata ketika saya introspeksi saya kurang baca Al-Qur'an kayak gitu. Sangat jarang akhir-akhir ini baca Al-Qur'an waktu itu. Jadi saya mulai tuh mencoba untuk baca lagi, rutinin lagi kayak gitu. Alhamdulillah saya jadi lebih tenang kayak gitu. Mungkin itu bisa dicoba kayak gitu. Mungkin kita juga mulai lengah dengan Allah kayak gitu kan, mulai lupa kayak gitu. Jadi banyak cara yang bisa. Sebenarnya masalah hidup ini kan semuanya datangnya dari Dia ya, dari Allah kayak gitu. Ya, Ya kita juga lebih dekatkan diri kepada Dia kayak gitu. Mental health itu sebenarnya juga ada hubungannya dengan spiritual. Jadi cara mengatasi ansietas itu kan bisa yang simpelnya ya relaksasi tadi, tarik nafas dalam, distraksi, setelah itu ada caranya teknik hipnosis 5 jari, dan yang terakhir kan spiritual. Nah, spiritual ini yang bisa kita dekatkan diri lagi kepada Allah kayak gitu. Gitu, Mbak Silvi. oke. Ya, penjelasannya sudah sangat lengkap. Nanti saya sampaikan ke teman saya. Sebenarnya teman saya nggak ikut live, mungkin dia sedang sibuk mungkin. Ya, Dinas ya. ya mungkin lagi dinas Iya, atau mungkin lagi ada suatu kepentingan. Oh ya kak, karena ini iya. kita udah sampai ke akhir sesi, saya mau membacakan kesimpulannya ya kak. Dari kesimpulan IG Live hari ini kita bisa mengetahui tentang lebih lanjut tentang nurse spesialis keperawatan jiwa, mulai dari lulus SMA bagaimana prosesnya, nanti lanjut S1, terus lanjut profesi, nanti sehabis S2 masih ada lanjut profesi, semacam profesi lagi. Dan untuk UKOM-nya memang belum ada, tapi memang sudah direncanakan untuk diadakan untuk waktu selanjutnya seperti itu. Dan tadi kita juga sempat berbagi cara bagaimana mengatasi bullying, sama kita cara mengatasi kecemasan di masa pandemi ini ya. Ya. Saya sebagai host di acara IG Live hari ini mau mengucapkan terima kasih waktunya untuk Kak Rizka. Dari kemarin kak sering banget ngechat Nggak bapak apa-apa. di sela shift, sering ngechat kak ini ya kak gini 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 ya. Makasih banget buat waktunya, sangat Ya, sama-sama. bermanfaat IG Live hari ini. Terus buat Kak Rizka semoga selalu semangat, sukses buat karirnya di sana, diberi kelancaran ya. Terus buat Amin, ya yang Rabbal. nonton Instagram ini, IG Live ini, semoga selalu sehat, keluarga diberi kesehatan juga, terus selalu semangat, optimis di masa pandemi, mendekatkan diri pada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian saya ingatkan lagi buat follow Instagram saya Silvina Ratria dan Peduli Jiwa ID untuk mengetahui siaran selanjutnya. Kalau Peduli Jiwa itu lebih ke mental health ya. Kalau untuk cerita perawat, nanti selanjutnya tentang cerita perawat lagi seperti itu. Di akhir kata itu ada yang ingin disampaikan Kak Rizka? Terima kasih, saya juga ngucapin terima kasih ke Mbak Silvi ya, udah ngajakin saya khususnya peduli jiwa untuk IG Live pada malam hari ini. Semoga Mbak Silvi juga sehat selalu, sukses selalu, dan Amin. dilancarkan dalam setiap kegiatannya kayak gitu. Amin. Udah Amin. seperti itu aja. Ini kayaknya ada yang beberapa, mungkin ada yang DM pertanyaan, nanti bisa dijawab secara pribadi nanti. Sekian dulu, selamat menjalankan aktivitas lagi dimanapun kalian berada.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Izin live wabarakatuh. ya.